mengatasi ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Anda nggak bisa ilmu-ilmu hitam putih tadi, ya, yang agak-agak eksakta. Makanya kenapa hasil penelitian para ekstremis itu banyak bermula dari orang-orang eksakta yang berpikir hitam putih. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Bahwa kita harus jadi orang baik, kita sepakat menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Akan tetapi jangan sampai alasan-alasan tersebut, niat baik tersebut, sampai kemudian kita menggadaikan persatuan kita, menggadaikan bangsa kita, membuat akhirnya dengan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita kemudian menjadi bermusuhan. Problemnya, masalahnya adalah kadang kelompok-kelompok ini sering nggak sadar, ya, dan mereka tidak mengakui bahwa mereka sedang terjatuh, sedang tersesat, sedang tergelincir. Kami dulu niatnya seperti itu, sampai kemudian kami tidak pernah merasa bersalah. Maka kemudian ketika berbicara kelompok-kelompok pengkapling kebenaran, itu ada ayat yang selalu menyindir. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas itu selalu membawakan ayat-ayat ini. Kul hal nunabbiukum bil a'tsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna anahum yusinu sunnah. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Kenapa? Wa hum yasabuna annahum yusinu sunnah. Karena dia menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya. Mungkin teman-teman yang kecewa ketika kemarin ustadznya nggak jadi tampil, mungkin kecewa, ya, keberatan. Apa yang salah dari ustadz saya? Apa yang salah dari apa yang kita sukai, gitu. Tetapi memang seperti itu. Kami juga dulu seperti itu, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu punya nilai sisi pahala di sisi Allah. Padahal enggak. Wahum yasabuna annahum yusuna. Dan kita menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Makanya kemudian, ya, ini kan masih muda-muda nih adik-adik nih. Ada semangat yang namanya huburi asah. Ada semacam semangat ingin eksis. Ada hubut tamayus, ingin tampil beda. Biasa anak muda. Tadi dijelaskan oleh Pak ini dari Densus 88, dikatakan memang kita belajar agama pertama kali ketika semangat itu memang sepertiga kita belajar agama itu cenderung sombong. Makanya kenapa para mu'alaf kalau udah masuk ke agama yang baru itu ada euforia. Jadi kayak yang kemarin tuh kayaknya udah sesat-sesat aja. Nanti kalau dia semakin belajar agama 2/3 itu akan timbul yang namanya tawadu, ya, rendah diri. Maksudnya semakin dia berisi, dia semakin menunduk. Ketika kita sudah belajar semua total, nggak cuma tawadu, ada yang namanya khosyah. Khosyah itu ada rasa takut. Banyak kata Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam mazhab, dia pernah mengatakan innamal ilmu innana ar-rukhsah minathiqah. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, itu berasal dari ulama-ulama minathiqah yang terpercaya. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim itu siapa juga bisa. Karena orang untuk menjadi orang yang ekstrim, hitam putih di dalam menghukumi realitas, itu seringkali, ya, dia nggak perlu berpikir secara keras dan berat menjadi orang ekstrim itu, tetapi menjadi orang yang bijak. Ini mengatakan ini tidak boleh, dia mengkomparasi beberapa dalil, dia jejerkan semuanya. Ini kan sikap toleransi, ya, menjabarkan secara adil. Lalu dipilih dari salah satu mana jawaban yang paling mendekati kebenaran, dan dia tidak pernah mengklaim ini adalah pendapatnya Allah dan Rasulnya. Karena memang ini pendapat dia pribadi, adzunnu kaza adarastu haza. Ya, berbeda dengan orang-orang pengkapling kebenaran. Makanya kemudian ini kan kita di Institut Ilmu Pemerintahan, ya, yang sering ingin mengatasi ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Anda nggak bisa ilmu-ilmu hitam putih tadi, ya, yang agak-agak eksakta. Makanya kenapa hasil penelitian para ekstremis itu banyak bermula dari orang-orang eksakta yang berpikir hitam putih. 1 + 1 2 + 2 4. Padahal 1 + 1 bisa 3, kurang 1 2 juga, gitu. Banyak variabel. Makanya kenapa orang-orang sosial itu cenderung lebih
bisa menerima perbedaan, cenderung lebih punya imunitas di dalam menolak pemikiran-pemikiran yang tadi itu. Makanya saya nggak heran ketika Syekh Aiman Al-Zawahir itu adalah dokter anak, Syekh Osama bin Laden adalah seorang akuntan, lalu ada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang membuat kitab Al-Jami, yang kemudian kitab ini menjadi dipakai oleh para teroris untuk membunuh polisi dan tentara. Itu kebanyakan orang-orang esaktak semua. Saya nggak menuduh, tapi kebanyakan memang seperti itu. Amir Jamaah Islamiyah Para Wijayanto itu juga seorang teknik sipil. Ada Amir sebelumnya ada Mbah Jarkasi, itu juga seorang teknik sipil. Jadi kalau Anda hitam putih, itu artinya apa? Anda tuh zero intoleran, nggak ada toleransi. Ya itu memang ilmu. Tapi ilmu tuh nggak cuma dilihat dari sisi zahirnya saja. Makanya kemudian kenapa pendekatan tasawuf ya, ilmu-ilmu yang sudah kadang dikafirkan oleh kelompok-kelompok semacam Salafi, Wahabi dan sebagainya, itu cenderung ditolak. Karena dia melihat dari mata batin, melihat dari aspek-aspek yang lain. Amalan-amalan batiniah ini ya yang kemudian sebetulnya kalau kita terpaku kepada boleh nggak boleh fikih saja, itu maka kalau kata Gus Bah itu marai atos. Tapi kalau kita terjebak kepada tasawuf saja, itu juga rawan sesat. Ya, maka untuk itu tingkatkan kualitas diri kita masih muda, perjalanan kita masih panjang. Ya, jangan terburu-buru dulu. Seakan-akan ini udah paling final, enggak. Belajar, nanti Anda akan temukan. Dan saya pun seiring dengan umur semakin tua, ya makin bijak ya, melihat, wah, dulu kok saya bodoh sekali. Kenapa saya harus keluar dari polisi? Sama saya begitu idealisme. Berpikirnya hitam putih saja. Ini nggak baik. Yang kita atasi di hadapan kita adalah ilmu sosial, dan kita nggak bisa hitam putih di dalam memahami realitas kehidupan. Demikian dari saya.